Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, kita semuanya masih dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Digerakkan dari tempat tinggal kita masing-masing, dimudahkan langkah kita, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, Masjid Umar Jidi, dalam rangka kita melakukan rangkaian safari Maulid hari ke-18. Hari ke-18. Semoga apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita semuanya, berkatin majelis ini, Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho, Allah kabulkan untuk kita semuanya, insyaallah. Allahumma amin. Yang saat ini mungkin ada di antara kita yang mengalami suatu keruwetan masalah, semoga diberkati majelis ini Allah mudahkan, Allah urai masalah kita, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini sedang tidak enak hatinya dan juga tidak enak badannya, semoga dengan keberkahan majelis ini Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan hatinya, Allah bahagiakan hatinya, Allah mudahkan seluruh urusannya, Allah lancarkan, Allah bereskan, dan Allah berkahi kehidupannya, insyaallah. Allahumma amin. Dan apapun hajat kita, semoga di malam yang saat ini, semoga Allah pandang kita dengan pandangan rahmah, Allah bereskan apa yang tidak beres di antara kita semuanya, insyaallah. Allahumma amin. Banyak hajatnya, kalau saya urai satu persatu ya ceramahnya cuma urai itu nanti. Semuanya hajat terkhusus yang belum saya sampaikan, yang masih ada di dalam hati kita, semoga Allah ridho dan Allah kabulkan untuk kita semuanya, insyaallah. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah, insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita sudah melakukan kegiatan safari ini kurang lebih sekitar 4 tahun. 4 tahun dari mulai seadanya sampai keadaannya semacam ini, itu semua biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kita, bukan ikhtiar kita, bukan hasil pemikiran kita, akan tetapi biidznillah. Allah juga bisa menghancurkan, Allah juga bisa membubarkan, Allah juga bisa merusak keadaan ini, akan tetapi saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keadaan kita dijadikan lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, insyaallah. Allahumma amin. Dan yang lebih terpenting, dari awal kita melakukan safari Maulid 4 tahun yang lalu kurang lebih, berbagai macam kekurangan, termasuk mungkin saat ini ada kekurangan yang ada di dalam diri kita. Apa? Mungkin kita saat ini masih mempunyai rasa hasud, rasa iri, rasa dengki. Masya Allah, kemarin ketika di sawahan saya mengatakan ada minas sholihin, Imam Fakhruddin Al-Razi mengatakan di dalam kutipannya, saya ambil yang paling belakang, apabila air dibacakan maulid, apabila air dibacakan kisah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan air ini diminum seteguk oleh manusia, oleh seseorang, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari orang yang minum air tadi 1000 rasa iri dengki, dikeluarkan di dalam hati kita.
Semoga air yang ada di depan kita semuanya ini, kopi atau apapun air ini, ketika kita minum, maka Allah keluarkan di dalam hati kita penyakit-penyakit hati, yang mana penyakit ini bisa menghancurkan kita, bisa menyengsarakan kita ketika di yaumil akhir. Kenapa? Penyakit ini bisa membakar pahala, bisa menghanguskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Allahumma amin. Jadi jangan remehkan ketika jangan hadir di majelis maulid. Jangan remehkan. Karena majelis ini istimewa, sangat istimewa. Berbagai macam penyakit insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang ada di sini. Dari makanannya insya Allah bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang lainnya. Dan yang lebih terpenting menurut saya ini, hadirnya kita semuanya di majelis ini, kita dicintai oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dirindukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disayangi oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyun sewu hatta tukang son. Hatta tukang son. Son di sini apa? Masang son. Tapi dia hadir di tengah-tengah kita. Apapun tujuannya, siapapun yang datang di majelis ini, bagaimanapun keadaannya, dicintai oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukang son dicintai oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga besok itu safari lagi. Rekonan jodoh, rekonan di mana? Oke Pak Son. Yang lebih ini jawab ke Mas Ma'ruf. Atas jawab. Hadirin rahimakumullah. Dan ada satu pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali Habib Mundir, Sultanul Buluk, Allah yarham. Bagi orang-orang yang hadir majelis ini kabar gembira lagi. Dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Habib Mundir, "Wahai Mundir, saya mengenal wajah mereka yang hadir di majelismu." Baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengenal wajah kita, dan saya mengenal bapak ibu daripada orang-orang yang hadir di majelis. Orang tua kita dikenal oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak ada hal yang membanggakan, yang membahagiakan orang tua kita yang saat ini berada di alam barzah. Semoga Allah bahagiakan orang tua kita yang ada di alam barzah. Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya ketika mereka orang tua kita dikenal oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Duduknya kita di majelis maulid ini insya Allah merupakan salah satu cara birrul walidain kita kepada orang tua kita. Mungkin yang masih ketika orang tua kita masih hidup, yang saat ini masih hidup orang tua kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmaninya, Allah bahagiakan hatinya, Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat insya Allah. Allahumma amin. Duduknya kita di sini merupakan salah satu cara birrul walidain. Birrul walidain banyak cara, mungkin salah satunya seperti ini. Dan ada satu hadis yang mengatakan bahwa Allah mempunyai satu malaikat, yang malaikat ini tugasnya menyampaikan salam sholawat daripada umat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat ini menyampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu yang saya hafal itu, mohon maaf, Mas Imran bin Bapak Mansur, Bapak Mansur. Ya Rasulullah, umatmu yang bernama Mas Imran bin Bapak Mansur mengucapkan salam satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nama abah kita, nama orang tua kita disebut di hadapan baginda Nabi Agung Muhammad SAW merupakan juga sebagian dari salah satu cara birrul walidain kita. Kita tadi membaca sholawat berapa kali? Tidak terhitung. Ketika baca rawi, kita membaca sholawat. Ketika selesai rawi, kita membaca sholawat. Ketika di dalam qasidah juga banyak sholawat-sholawat yang diulang-ulang. Berapa kali juga? Malaikat itu menyampaikan nama orang tua kita di hadapan baginda Nabi Agung Muhammad SAW berapa kali? Tidak ada itu.
Mungkin kita dulu, mungkin saya katakan di sini, kita berani sama orang tua kita. Ketika saat ini orang tua kita sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita terputus dengan orang tua kita? Tidak. Masih banyak cara, termasuk hal semacam ini. Kita baca sholawat, kita duduk baca maulid. Birrul walidain kita kepada orang tua kita. Orang tua kita senang. Anaknya mau baca sholawat, anaknya mau taat kepada Allah dan taat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Termasuk tadi wakil dari takmir Masjid Umar Jidi Gus Kodarul mengatakan semoga masjid ini diramaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya cuma satu. Kalau mau cara instan ya enak. Subuh hadir A50. 50.000 maksudnya. Kalau Mas tidak dengar ini bisa diaplikasikan. Karena ngitung paling biro buat kita begini. Zuhur turun 10.000. Asar 10.000. Dan selainnya. Subuh top 50.000. Ya. Nah, subuh rame gitu. Kalau siap kantor-kantor sekretari perlu kayak tadi Gus sanggup betul. Jadi kalau bicara instan nih ya sanggup. Ada cara yang ujarot dan ini manfaatnya meluas. Kalau tadi 50.000 mungkin datang nggak cukup tok ya. Lagi besok datang lagi. Tapi kemanfaatannya sangat kurang. Ada satu cara, yaitu kita duduk di sini setiap hari Kamis malam Jumat. Saya tidak menijazah ini, saya cerita. Kalau jenengan mau mengamalkan silahkan. Khusus ini malam Jumat. Masuk malam Jumat. Badal maghrib sudah masuk malam Jumat. Saya pernah diberi tugas oleh guru saya untuk mencari hadis tentang sholawat umi. Hadis tentang sholawat umi. Beberapa hari saya cari tidak dapat. Sampai saya minta tolong pengasuh pondok pesantren Bumi Sawu Gus Ayub pada saat itu, karena beliau kitabnya ubeng gini banyak. Ayo Gus, menjauh dengan baturi pulau pados hadisnya sholawat umi. Pulau didawuh kali Habib ken pados hadisnya sholawat umi. Cari sama Gus Ayub dapat, tapi hadisnya sanadnya dhaif, lemah, dari Imam Jalaluddin Asyuyuti. Akhirnya tak bawa sudah. Terus saya sampaikan kepada beliau, Ustaz Habib Badi, saya katakan, Habib dapat dari Imam Jalaluddin Asyuyuti, tapi hadisnya lemah ini, dhaif, lemah ini. Dia mengatakan, itu kan jalurnya jadi Imam Jalaluddin Asyuyuti. Ada, coba antum cari kitab ada Al-Khir Al-Muhammadiyah karangannya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Saya cari kitabnya ada ketemu juga. Sudah dibocori judulnya kitab, nyari kitabnya ada ketemu. Akhirnya kalau tidak salah 3 hari beliau kirim foto melalui WA, kitabnya difoto, dikirim ke saya dan isinya hadis tentang sholawat umi di malam Jumat. Ini hadis, bukan atar, bukan cerita dari para sahabat, bukan, tapi hadis dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Barang siapa yang di malam Jumat, tapi ada sholatnya di sini, sholat 2 rakaat, niatnya apapun. Kalau di hadis ini niatnya sholat sunnah mutlak, usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Tapi kalau yang saya lakukan, saya gabung dengan sholat ba'da maghrib. Jadi niat saya ketika untuk baca sholawat ini ketika malam Jumat ini, saya niat ba'datan maghrib. Dengan bacaan setiap rakaatnya sama. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, Al-Fatihah dibaca. Yang kedua adalah ayat kursi. Setelah Fatihah baca ayat kursi. Yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir ayat. Jadi rakaat pertama dan rakaat kedua sama, yaitu Fatihah. Kemudian dilanjutkan ayat kursi. Kemudian yang ketiga baca Al-Ikhlas sebanyak 15 kali.
Setelah selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, baru membaca sholawat umi sebanyak 1000 kali. Sewu. Sekedap sewu ini, saya setuju. Sampai isya itu pun rampung. Bacaannya, sigo sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Tapi yang ke-1000 ditambah. Yang ke-1000 ditambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Yang ke-1000. Yang nomor 1000 ditambahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fadilahnya apa? Yang saya ingat banyak fadilahnya, termasuk apabila kita punya dosa sebanyak pasir di lautan, banyak pasir di alam dunia, banyak bumi untuk di lautan, sebanyak tetesan hujan, sebanyak dedaunan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa kita kepada hakul adam, bukan, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menurut saya yang paling penting adalah ketika kita membaca sholawat umi ini, insya Allah nanti malam akan mimpi ketemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau tidak mimpi, di dalam keterangannya, di dalam kitab Al-Quran Muhammadiyah itu mengatakan jangan putus asa, coba lagi. Mungkin hari minggu ketiga atau mungkin minggu kelima, insya Allah akan mimpi bertemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Termasuk di masjid ini kalau mau ba'da maghrib atau ba'da isya. Ba'da maghrib yasinan bebun, ba'da isya terus ngantuk wis spray ya kan. Dan terus bebun. Kenyang. Khusus malam Jumat ini. Khusus malam Jumat diawali dengan sholat Jumat. Imamnya atau ini sih? Jangan Gus. Sana. Oh. Aja. Oh, oke. Boten kersa. Ya apa imam kok gak gelem mlebu. Oke. Pak Imam, nek jenengan kersa wargane jenengan aja. Kersane atune mau pengen masjid rame. Karena ketika kita membaca sholawat itu Ibnu Jauzi mengatakan di dalam satu fadilah tentang sholawat, beliau mengatakan yang sumpah-sumpah, yang galau, anak muda galau ini pacaran nggak masuk ini, nggak berlaku ini pacaran masuk. Galau, orang-orang ini galau, sumpah-sumpah dan lain sebagainya. Ketika membaca sholawat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibahagiakan. Bukan jenengan yang membuat bahagia jenengan, bukan, tapi Allah yang membahagiakan hatinya jenengan. Dengan sebab apa? Bisa nggak tahu. Jenengan coba dulu, lakukan membaca sholawat dulu. Banyak sholawat, termasuk yang saya sampaikan ini khusus malam Jumat. Ada lagi yang disampaikan oleh Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf ketika di Iran kalau tidak salah, dari Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar yang punya pondok di Parung, Bogor, gratis pondoknya nggak bayar, santrinya ada 17.000. Beliau kalau melihat perbekalan di gudangnya naik mobil golf, yang nyumbang beras kepada beliau bukan pakai truk, bukan pakai tronton, pakai kapal laut. Dulu Habib Segaf bin Mahdi ini orang yang fakir itu di bawah miskin. Salah satu buktinya yaitu ketika istrinya berobat, memeriksakan kehamilannya, setiap periksa kok bajunya ini aja, ditanya sama dokternya, mohon maaf kemarin periksa pakai baju ini, sekarang pakai baju ini, apa jenengan tidak punya baju? Ya, baju saya cuma satu. Saniki wonten tiang lambine siji. Ibu sing kota lagi. Pinten Bu lambine jenengan? Lemari mencep-mencep sing golekne nggih. Almaghfirah sebuka apal kula. Wonten mari itu aku apal iku ta. Oke, boleh terus nih Bu wis jilbab, kewegaan dan lain sebagainya ya. Kalau mandiri sama ini, kalau ini berjumlah dulu. Kalau itu ditelati, kalau urusan dulu.
wajib dong ngiring bojone. Kalau ngiringnya dhewe gak wali, langsung dijalan itu. Iya ada punya wonten jedhae. Nggih muga-muga iso kula mangke kalau Allah Taala dibungani gak sungkan kula. Alhamdulillah sobat. Jenengan sing kami sampai yang tadi kami jenengan Pak Panjen nuwun. Shopping karo kami. Like nyata dulu langsung. Yes. Sak dulu kula dinake mugi Mas Orman dan Pak Amin. Amin. Mosok kalah Mas Firdaus. Mulai diri gak ngerti misalnya. Untung gak nyemplung. Hadirin rahmatullah. Ketika ditanya apa bajunya cuma satu, iya baju saya cuma satu. Habis itu rumah ini fakir dia. Sampai istrinya bajunya cuma satu. Dan suatu ketika beliau sowan kepada guru fakahnya. Akhirnya singkat cerita ketika habis itu rumah dia mau pulang ke Indonesia dicegah. Wahai cegah Bin Mahdi, kamu nanti pikulanmu berat, tanggunganmu banyak. Kamu perlu saja waktu luput apa? Pohon uang. Nek riyen kan wonten pohon mas, nggih. Riyen wonten pohon mas, wonten sing kenging. Sing lahir tahun 90 paling kira. Saja waktu luput diberikan satu amaliyah oleh guru beliau, bacaan sholawat 400 kali dibaca ba'da isya sampai waktunya sebelum subuh. Beliau beserta Bin Mahdi mengatakan boleh dicicil 100, nanti lagi 100 sampai antara isya sampai 9 subuh. Bacaan sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Itu habis Bin Mahdi seolah-olah kita di depan rumah kita ini ada pohon uang yang ketika kita perlu kita bisa menggunakannya. Sampai juga Habib Bin Mahdi pernah mengatakan, saya pernah ketemu dengan orang yang sangat pelit, bejidil, cetil, pahit, dan lain sebagainya. Ketika bertemu sama Habib Bin Mahdi, itu dia sampai tidak tahan, uangnya ini dikeluarkan semua dikasihkan sama Habib Bin Mahdi. Betul rugi dulu. Ini amaliyah yang kita lakukan, salah satu fadilahnya adalah seperti itu. Urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terpenting daripada itu semua, hadirin rahimakumullah, fadilah-fadilah yang disampaikan, mungkin kita baca sholawat, urusan kita dijadikan beres, mungkin penyakit kita yang sakit dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang fakir dikayakan dan lain sebagainya, hajat-hajat dunia ini. Ada yang lebih terpenting. Semoga Allah tanamkan di dalam hati kita rasa cinta, rasa mahabbah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sering ulang kalimat ini ketika di dalam hati kita ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai idola kita. Setiap gerak-gerik kehidupan kita nyontoh pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah janjikan dua hal, yaitu yuhibbukumullahu, Allah akan cinta sama kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ngampuni segala kesalahan kita. Bonus-bonus yang lain yang saya sebutkan di awal itu merupakan bonus yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dijadikan patokan. Yang kita jadikan patokan adalah kita harapkan di dalam hati kita ditanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita betul-betul zahir wa batin bisa itba, bisa nyontoh, menjadikan dia Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Jadi Allah janjikan dua hal, yuhibbukumullahu, Allah akan cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita tanpa kita minta, Allah sudah beri. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Tanpa kita minta, Allah akan beri. Kenapa? Karena Allah cinta. Bukan kita yang cinta sama Allah, tapi Allah cinta sama kita. Dosa-dosa, kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering Habib Umar mengatakan, apa hal di dunia ini yang bisa ngumpuli yuhibbukumullahu sama wa yaghfir lakum dzunubakum? Adakah perkara yang bisa mengumpuli ini? Tidak ada.
Mungkin kita saat ini dilundung masalah, diuji oleh Allah, sehingga seolah-olah masalah ini segalanya sudah harus selesai masalah ini, karena kita fokusnya pada masalah. Apapun masalahnya, akan tetapi mohon maaf, Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW itu dengan segala kebaikan yang akan diberikan kepada beliau, dan kita bisa jadikan beliau SAW sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah apa hajat kita. Bahkan di hadis qudsi dikatakan, tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya jika bukan karena Engkau ya Muhammad. Jangan khawatir yang punya masalah, jangan khawatir, tidak sebanding dengan sholawat yang kita baca. Jangan khawatir yang sakit, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakitnya akan diangkat, barokah daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Imam Busiri pengarang qasidah Buddha lumpuh, tidak bisa jalan. Suatu malam dia memurnikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, terus baca qasidah, terus mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, ditutup dengan Buddha selendang, ditutup. Terus dibuka, diusap kakinya, dia bangun jalan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pakai operasi, nggak pakai cowok dan lain sebagainya. Cowoknya apa? Memurnikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, memuji Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tersusunlah qasidah Buddha. Istimewa qasidah Buddha. Pun kalau cerita Malik sangat sih. Budi urusan kalau panjang saya diselesaikan gampil kalian Allah, dilancarkan, dibereskan, diberkahi kehidupan kita, dicukupi semua kehidupan kita di alam dunia. Terkhusus saya minta kepada seluruh jamaah, mohon jenengan doakan siapa orang-orang yang terkait dengan safari maulid, baik dari musuh, baik dari tim hadroh, baik dari Junubun Mustafa, baik dari pengurusnya semua, baik dari Nurul Zahro, baik dari jamaah yang ingin ikut selama 52 hari, 53 majelis. Semoga Allah beri kemudahan, kelancaran, Allah berkahi kehidupannya, Allah berikan kesehatan zahir wa batin, afiah yang sempurna insyaallah. Allahumma amin. Mohon maaf, mungkin ada ucapan yang menyinggung, yang tidak pas, terkhusus untuk istri tercinta saya, yang maafkan ya enggak, dengan tak darah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.